Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang sekali saya Kiki Marina kembali menjumpai Anda dalam program acara Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Tentunya kami selalu mengharapkan Anda dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa, COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai pandemi membawa banyak keresahan bagi masyarakat di seluruh dunia. Kita sebagai masyarakat selalu dihimbau untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, agar tidak menambah penyebaran COVID-19 ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu serba-serbi pejuang COVID yang akan diisi oleh para orang-orang yang menjadi garda terdepan. Nah, kali ini saya berada bersama seorang dokter yang menjadi salah satu garda terdepan ya untuk penanganan COVID, Dr. Fadel. Ya, Dr. Fadel, apa kabarnya? Baik sekali, Mbak. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Dr. Fadel segar ya hari ini ya. Jadi kalau ngomongin tentang COVID ini pasti ada rasa takut gitu ya, dokter ya? Betul. Kalau masyarakat pada umumnya ini kebanyakan kan panik sempat, takut. Tapi ada juga yang mungkin cuek-cuek saja. Nah, kalau dari kacamata kedokteran sendiri, tanggapan mengenai COVID ini seperti apa sih, Dok? Oke. Terima kasih, Mbak. Pertama ya, untuk COVID itu sendiri kan kita ketahui, Mbak ya, itu kan salah satu penyakit yang asalnya dari Wuhan ya, China pada akhir Desember 2019. Terus kasus pertama konfirmasinya ada di kita bulan Maret di Jakarta. Untuk kita Palembang sendiri ya sebenarnya mungkin dari bulan April itu sudah mulai masuk. Cuman ya itu tadi karena pemeriksaannya apa bahasa kita ya belum terlalu masif kan karena kita juga baru ya jadi penyakitnya cuman ya itu lambat laun kasusnya semakin kesini semakin banyak. Kasusnya makin kesini semakin banyak. Betul. Berarti dulu awalnya tidak begitu banyak begitu, Dok? Iya betul. Awalnya bisa saya bilang mungkin kasusnya kita fokus sama Jakarta ya Mbak ya. Tapi itu tadi yang namanya penyebarannya dia akan via udara, ternyata yang kita kira ibaratnya musuh itu masih jauh, ternyata sudah depan gerbang pintu. Ya, baik dikatakan tadi oleh dokter bahwa makin kesini justru makin banyak gitu ya. Betul. Tapi kalau dulu-dulu justru di awal-awal sepertinya masyarakat lebih aware dan lebih dalam tanda kutip panik sih ya. Apa-apa habis, masker di apotek habis, sarung tangan juga habis gitu ya. Jadi memang ada kepanikan di awal-awal dulu. Mungkin lebih sulit untuk menjelaskan di awal gitu, Dok ya, untuk pasien. Sebenarnya kalau saya Mbak ya, bagusnya bukan panik ya, bagusnya kita lebih aware ya jatuhnya. Kalau kita panik kan ya kayak itu Mbak ya, pada bulan April ya, April-Mei itu yang kita baru benar-benar masif pemeriksaan, banyak yang terdiagnosis, orang berbondong-bondong beli masker, beli sarung tangan, beli hand sanitizer, sudah itu juga maaf ada juga yang beli hazmat sampai kan bahan pangan habis-habisan. Nah, justru malah ya menurut saya gimana ya? Memang sih tidak menyalahi, memang ya kita kan tidak tahu ini penyakit apa kan, tapi dengan seiring berjalan waktu, oh kita semakin tahu ini ternyata penyakitnya via udara, penyebarannya dari bersin, batuk atau cairan tubuh yang dari pasien sakit tadi. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya semakin kesini yang harusnya semakin kita kalau kita tahu bagaimana penyebarannya, di situ kita lakukan pencegahannya. Harus semakin disadari ya, gitu betul. Dokter ya. Jadi kalau dulu sendiri ya di awal-awal sekali ada nggak sih dokter di kalangan masyarakat mungkin tetangga atau apa dokter memberikan informasi begitu. Sebenarnya jangan terlalu panik, jangan terlalu seperti apa begitu. Kalau masalah itu dari awal Maret ya Mbak, bahkan dari Januari Februarinya ya. Karena saya juga kan pegiat Instagram ya, kita kan punya sosial media juga sudah sering memberikan edukasi, tapi ya itu tadi ibaratnya ya, karena ini penyakit baru, bahkan kita sendiri pun di medis kan ini berkembang terus, jadi ya mungkin terkadang ada hal-hal yang orang tidak paham ya, mungkin dia tidak bertanya secara langsung atau tidak meminta ilmu secara langsung, jadi ya mungkin disinformasinya lebih banyak gitu, dari makanya jadi kayak sekarang. Saja, gitu, betul. Ya. Oke. Nah, semakin kesini kan tadi dikatakan semakin banyak. Semakin takutkah atau di awal-awal justru yang takutnya dokter menghadapi para pasien ini? Kalau itu kita takut, kita ngeri itu karena kita belum tahu. Setelah kita tahu ya sekarang ya udah ibaratnya seperti kita di RSUD Bari, kita kan menerapkan standar yang tinggi, itu memang dari instruksi Bu Direktur untuk daerah-daerah pelayanan yang rawan seperti IGD atau ruang COVID itu sendiri atau ruang perawatan,
kita menerapkan standar APD atau alat pelindung diri yang level 3, itu level tertinggi. Jadi seluruh bagian badan di cover, sepatu boot, masker 2 lapis, kacamata. Ya udah, jadi istilahnya dari segi ikhtiarnya udah kita jalani nih, ya tinggal tawakalnya aja, berdoa ya Allah moga-moga kita sama-sama sehat semua. Jadi intinya takut nggak nih kira-kira dok? Jawabannya. Manusiawinya takut. Takut ya. Tapi tetap harus, ini tugas betul, ya dok ya. Betul. Nah kalau kita pribadi sebenarnya takut, tapi kita harus kuat gitu ya dok ya. Iya betul. Nah untuk meyakinkan yang di rumah nih keluarga, gimana nih dok? Kalau saya pribadi Mbak ya, dan teman-teman juga semua, saya rasa seluruhnya saya minimal sehari mandi 3 kali Mbak. Jadi pulang kerja, sudah itu juga misal kita keluar rumah, pokoknya pulang ke rumah, baju tanggalkan semua, langsung mandi, sikat gigi. Nah itu baru kita mau megang anak, mau ngobrol dengan orang tua atau ketemu istri. Jadi masuk rumah, mandi, steril, nah baru kita interaksi dengan keluarga. Nah dulu awal-awal penyebaran COVID kan mungkin informasi tidak begitu sedalam sekarang begitu dok ya. Sempat ada protes nggak sih dari anak atau dari keluarga, ibu atau istri gitu di rumah? Kalau masalah protes sih awal-awal yang pasti orang tua ya, orang tua sudah itu juga istri juga kan, cuman ya kita menjelaskan ini tugas kita lah yang bisa, dan ya istilahnya kalau perang kan, kalau perang fisik kan itu tentara kan, TNI sebagai garda. Nah ini perang kita, jadi ya udah tidak mungkin mundur, ya udah kita Bismillah, yang penting kita tahu ilmunya, pegang senjatanya, udah tempur. Oke, bisa mengerti yang di rumah? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Sudah berapa lama nih dok menangani pasien COVID? Sejak awal kah? Sejak awal sekali, dari sekitar mungkin akhir Maret ya, kita sudah mulai desas-desus Palembang, sampai April kita pelayanan dari RSUD Bari benar-benar buka pelayanan baru untuk rumah sakit darurat, sampai sekarang. Berarti sudah hampir 5 bulan lebih, hampir 6 bulan. Banyak sekali sebenarnya berita-berita yang di media ya, atau dari mulut ke mulut, bahwa ada yang bilang COVID ini sebenarnya tidak berbahaya seperti yang dikatakan begitu. Ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Bahkan ada yang nekat keluar-keluar nggak ada tuh pakai masker gitu ya dok. Gimana nih tanggapannya? Kesel nggak sih lihat orang nggak pakai masker dok? Sebenarnya ya gimana Mbak ya, memang kita kan bicara virus ya Mbak, barang yang nggak kelihatan pakai mata. Ya beda memang, misalnya kalau misalnya kita ngeliat ada kecelakaan, jelas mobil depan mata ada tuh, mobil hancur. Kalau ini kan barang nggak ada. Cuman ya kalau saya sendiri di bagian medis, saya sebagai dokter IGD dan juga teman-teman yang lain, kita sudah ngeliat bagaimana beratnya kasus, sudah itu juga bagaimana ya kacaunya ya. Saya pribadi ya gimana Mbak, yang COVID ini kan maaf ngomong yang kena kan biasanya orang tua nih, rentan kan. Nah, bagaimana seorang anak kehilangan orang tua, nah saya rasa ya maaf, mungkin itu tidak kejadian di kita, tapi di mana letak empati kita gitu. Gimana kalau itu kejadiannya di kita gitu. Jadi ya memang ada dan nyata, ibaratnya ya, tidak perlulah ibaratnya tercicip COVID baru oh ini beneran gitu loh. Jadi harus kita harus membentengi sebelum terkena begitu betul, dok ya. betul sekali. Karena katanya bisa menjadi pembawa saja ya dok. Iya, kan pasti pernah dengar istilah sekarang, istilahnya OTG ya Mbak ya, orang tanpa gejala. Ya memang kalau dari jurnal itu sendiri memang simpang siur, ada yang bilang dia infeksius, ada yang tidak. Cuman kalau saya pribadi ya, kita juga semua lebih enak kita taruh di level yang berbahaya daripada ini enteng. Nggak taunya orang tanpa gejala tadi, kalau saya nggak pernah salah baca itu ada tuh di Korea Mbak ya, klaster Starbucks ya, satu orang tanpa gejala dia bisa menginfeksi sekitar 20 orang di satu kafe dalam waktu kurang lebih sejam. Oke, luar nah, biasa. Jadi istilahnya kita coba bicara fakta gitu kan, faktanya ada, ya udah nggak usah didebatin lagi, memang ada. Iya, baik. Betul. Kita beralih ke suka duka. Sebelum ke duka, boleh saya kita bahas yang enak-enak dulu. Sukanya nih, sukanya untuk menangani COVID ini apa? Yang pasti yang sangat kita senangi ya Mbak, kita semua dokter, semua tenaga medis, sukanya adalah ketika pasien datang sesak, lalu dia memang diperiksa konfirmasi positif, kita rawat 14 hari, alhamdulillah perbaikan klinis, ketika dia pulang bilang terima kasih, itu nggak ada harganya sih Mbak, bagi kami itu priceless banget kan, pasien keberhasilan sembuh. Gitu iya ya? betul sekali. Yang ibaratnya dari keluarga cemas, sudah tangis-tangisan, ketika pulang dia bahagia. Nah itu ya itulah menurut saya itu senangnya kita menjadi seorang medis tuh itu gitu, ketika bisa menyembuhkan. Rasanya bahagia dan bangga terhadap diri sendiri sekali. Gitu dok ya. Nah kalau sudah sukanya beralih ke dukanya, banyak nggak sih sukanya dok? Kalau duka ya yang pasti ini kita nggak jauh-jauh dari ya namanya rumah sakit ya Mbak ya. Kita sudah berusaha semaksimal dengan peralatan yang sudah kita sediakan pun kadang-kadang pasien tidak tertolong ya, ketika ya itu kita tidak bisa menolong, memang terlepas dari ajal ya, pasien meninggal, sudah itu juga kita menginformasi ke keluarga, rasanya berat gitu ibaratnya, ketika kita ngomong mohon maaf Bapak Ibu orang tuanya sudah tidak ada,
kita mau rencana makamkan di pemakaman yang gandus kan. Nah, itu momentum yang berat, belum lagi ibaratnya dari kita sendiri, aduh rasanya nyatakannya susah, belum juga penolakan dari keluarga yang terkadang ya dia tidak mau kan, keberatan dikatakan dimakamkan COVID di sana. begitu ya. Betul. Aha. Nah, kemudian kalau misalnya dari pelindung diri tadi dikatakan dokter, pede karena kita pakai pelindung diri gitu. Saya tuh lihat kalau di media sosial ya, pelindung diri ini membuat cukup berkeringat atau sauna gitu ya. Gimana nih duka dari penggunaan alat pelindung diri ini, dokter? Kalau kita kan ya Mbak, kan tadi Mbak sudah ini bilang udah kan lihat juga APD ya. kan kita full. Sebenarnya ini bocoran aja nih saya ngasih tahu, kami semua rata-rata nggak ada yang makan minum Mbak, minimal 6 jam. 6 jam? Iya, makan minum bahkan untuk buang air besar atau buang air kecil pun nggak bisa. Jadi karena sistemnya kan sekali pakai. Yang kita punya kan sekali pakai. Jadi sekali kita pakai di badan, sudah kontak dengan badan kita sudah. Kalau kita lepas harus kita buang. Maka itu harus 6 jam jadi itu benar-benar kita kita sudah pasang sudah. Jadi ya cara ngakalinya sebelum jaga ya puas-puasin kalau mau makan mau ini. Tapi sudah pas kita jaga, kita tempur, udah nggak bisa lepas sampai selesai waktu jaganya. Mau dipuasin juga kalau minum kebanyakan ujung-ujungnya mau ke belakang juga ya dok. Nah ini kalau misalnya nih dok ya, pada saat kita bertugas atau dokter bertugas sebagai ini, pernah nggak sih ngerasa, aduh badannya lagi nggak enak gitu, kira-kira kena ada rasa gimana nggak sih? Kadang-kadang ada. Cemas jadinya. Iya betul. Biasanya betul, batuk betul biasa sekali. kan kita nggak begitu khawatir ya. Betul. Pernah nggak sih dok? Ya kalau saya jujur aja pernah ya Mbak ya, karena ini ada pasien habis ngurusin pasien sesek nih kan kok rasanya kayak gatel, tenggorokan kan. Memang ada yang namanya secara psikologis pun ada, walaupun bukan serta-merta orang awam, kita juga medis juga sama. Cuman itu tadi di kita juga setiap 2 minggu sekali Mbak, petugas-petugas COVID kita lakukan screening rapid. Kalaupun memang bergejala langsung ronsen, langsung periksa dahak. Jadi memang alhamdulillah dari sistem yang kita bangun di RSUD Bari pun dia ibaratnya melindungi pasien dan melindungi kita tenaga medis juga. Oke, jadi kalau di rumah sakit ini memang dibedakan ya tempat betul, yang khusus pelayanannya COVID ada 2 gedung. begitu. Nah, untuk petugas-petugas sendiri yang menangani COVID, ada nggak sih yang ikut terpapar gitu dok? Sebenarnya ini pertanyaan cukup susah ya Mbak ya. Karena saya bisa bilang ya sedikit 1-2 ada, tapi karena alhamdulillah bagus gejala-gejala ringan, kita cepat tata laksana, alhamdulillah langsung sembuh, langsung fungsional lagi. Oke, intinya kalau kita tahu dari awal penyembuhannya juga lebih mudah gitu dok ya? Iya betul sekali. Nah mungkin sebenarnya banyak yang ingin dibahas lagi, tapi mungkin dokter bisa kasih pesan dulu nggak sih sama pemirsa gitu ya? Kira-kira untuk pencegahan diri itu dari COVID ini apa yang harus dilakukan? Yang pasti untuk seluruh pemirsa ya, seluruh penonton yang ingin saya pesankan, saya juga mewakili teman-teman bahkan seluruh dokter Indonesia, COVID ini memang ada dan nyata. Tapi itu tadi kita sudah tahu bagaimana penyebarannya, kita sudah tahu bagaimana dia menginfeksi kita bisa cegah. Jadi bukan satu hal yang ada orang tiba-tiba nggak tahu nih kenapa nih sakitnya gitu kan, ini sudah jelas. Ya udah kita lakuin aja seperti kita pakai masker, kita menggunakan istilahnya mencuci tangan rutin ya Mbak ya. Sudah tuh kalau kita sekiranya nggak perlu keluar rumah ya jangan keluar rumah lah. Beda istilahnya kalau memang seperti Mbak, seperti teman-teman yang lain memang kan tugas orang-orang yang vital seperti bank, keuangan itu kan nggak bisa. Kita medis nggak bisa. Nah yang kira-kira bisa ya nggak usah ibaratnya, lebih enak di rumah aja. Jaga diri, sayangin keluarga gitu. Karena ya itu tadi COVID jarang ketahuan di awal, biasanya sudah terakhir. Tiba-tiba ada yang sakit, nah ternyata satu rumah positif semua, kan kasihan jadi. Baik, intinya kalau nggak begitu penting jangan dulu keluar ya gitu betul, dok ya. betul Tapi kita nanti akan bertemu lagi di sesi terakhir ya dokter ya. Baik pemirsa, kita jeda sesaat, pada segmen selanjutnya kita masih akan terus membahas dengan tema yang sama. Tetap bersama kami dalam Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda tetap bersama kami dalam program acara Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Dan tadi di awal sudah kita bahas atau berbincang dengan dokter yang menjadi garda terdepan. Kali ini saya sudah bersama koordinator ruangan ya, khusus gedung
penanganan COVID. Iya, Iya, ruang Mbak Sri. Iya. Jadi Mbak Sri, gedung kita ini memang dipisah ya, Iya, memang antara yang terpisah. umum dan Iya, terpisah antara pasien emang dari suspek COVID ataupun dari pasien umum memang harus terpisah, dari akses dan ruangannya pun harus terpisah, Mbak. Jadi Karena memang- kita mengetahui dari penularan itu nanti transmisinya bisa kemana-mana, itulah kita memiliki jalur khusus kayak gitu. Oke, jadi memang gedungnya sendiri terpisah, Iya, bukan? satu gedung terpisah. Jadi aman. Jadi memang kepala atau koordinator ruangannya akan berbeda nanti. Iya, berbeda dengan koordinator-koordinator yang Mbak lain. Sri ini khusus untuk COVID. COVID. Baik. Nah, kalau ngomongin tentang COVID tadi sebetulnya sudah dibahas juga bersama Iya. dokternya. Kalau tadi saya sudah tanya suka dukanya bersama dokter. Nah, kalau dokter kan biasanya yang lebih memeriksa dan lain-lain sebagainya. Iya. Nah, untuk merawat sendiri biasanya menuju ke perawatnya, Iya, gitu ya. betul. Pasti beda dong suka dukanya ya. Suka dukanya sebenarnya hampir mirip-mirip ya, Mbak ya. Masalahnya kalau mungkin dokter tadi pasti sudah dijelasin. Untuk yang merawat di sini kita memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dokter di situ. Dari yang kondisi pasiennya, dari tingkat ketergantungannya ya, dari yang minimal ketergantungannya kita sebutnya minimal care sampai yang total pun kita rawat di sini. Total itu dalam artian memang mandi, Seluruh dimandiin, seluruh begitu ya? kebutuhan ADL-nya memang perawat yang memenuhi kayak gitu. Jadi tingkat ketakutannya sebenarnya agak lebih tinggi dong ya. Iya, takut banget sebenarnya Mbak. Kalau dipikir-pikir takut banget untuk menghadapin itu. Masalahnya sebenarnya terlalu cepat juga untuk penyebarannya ya. Jadi kita hati-hati saat pemakaian APD, pelepasan APD itu sangat kita tekankan di sini ataupun dalam lingkup kita setelah keluar dari ruang yang perawatan COVID itu tersendiri. Kekhawatirannya kan tinggi nih Mbak Sri. Iya. Jadi kan mungkin Mbak Srinya udah oke lah senior lah ya, udah bisa mengerti lah ya harus seperti apa. Iya. Perawat-perawat yang lain nih gimana supaya diyakinkan untuk tetap harus kuat untuk Iya. melawan takutnya. Pada awalnya memang banyak yang ingin menyerah ya Mbak ya, tapi mau nggak mau untuk kita berdedikasi di sinilah kita dibutuhkan saat ini kayak gitu ya. Kita dibutuhkan saat ini. Kita buktikan bahwa untuk Rumah Sakit Bahri loh ini, untuk masyarakat sekitar kayak gitu kan. Jadi kita tekankan di situ pada pemakaian dan pelepasan APD yang kita gunakan. Kita lihat dulu dari penyebaran penyakit COVID ini, kita penyebarannya melalui apa. Dari situ kita bisa tetapkan APD yang memang harus dan wajib digunakan itu apa di situ. Oke, jadi APD yang digunakan nih untuk perawat sendiri apa yang digunakan? Untuk aparat sendiri lengkap ya Mbak, kalau sudah lingkupnya COVID memang dia APD level 3, sudah ya lengkap dari yang kita lihat kayak baju astronot tuh semuanya sudah alhamdulillah terpenuhi di sini. Dan berapa lama nih durasi perawat untuk menggunakan APD itu dengan tugas-tugas yang lumayan berat itu? Ya itu tergantung ya Mbak, tergantung pasiennya, jumlah pasiennya juga, tergantung ke tingkat ketergantungan pasien juga. Di saat awal kita memang takut, saat mau masuk pun takut gitu kan ya. Tapi setelah kita nyemplung ke situ, ya mau tidak mau kita harus, perkiraan kita mungkin 15-20 menit cukup, ternyata tidak. Ada yang mau eliminasinya, ada yang mau memang makan harus kita suapin kayak gitu kan. Ternyata mungkin maksimal bisa, kalau memang ketergantungannya banyak, bisa sampai sekitar 2 jam. Bisa 2 jam. Jadi diselesain dulu semuanya, baru pasien Tapi untuk aman. jumlah tenaga medis yang khusus untuk perawat begitu, itu dinilai di Rumah Sakit Umum Bahri ini sudah cukup mengcover nggak sih untuk pasien-pasien? Untuk sementara yang- cukup Mbak. Mhm. Ya, Jadi memang sudah sudah tersedia dihitung, ya, iya sudah. sudah. Mhm. Dan untuk seluruh perawatnya nih, kan tadi sebenarnya sudah berbincang juga dengan dokter Iya. bahwa ada juga sempat terpapar gitu ya. Oh, Nah, iya. untuk yang terpapar, memang sudah ada penanggulangan khusus Iya. yang memang tanggap lah ya. Iya. Sempat nggak sih membawa kekhawatiran untuk yang lain? Sempat Awal-awal membawa- gitu kan? Oh, sempat berat Mbak, sekali apalagi ya. awal-awal informasinya kan masih kurang ya. Walaupun kita tahu penyebarannya seperti apa, saat terdengar kabar bahwa kawan kita terpapar gitu kan, udah pada minggir semua gitu ya Mbak. Iya. ya. Tapi di saat itu kita juga ada namanya tracing ya Mbak ya. Tracing untuk karyawan yang terpapar, kita tracing kawan-kawan kita yang mana yang mungkin durasi kontaknya dengan teman kita yang terpapar, kita tracing dulu, kita lakukan pemeriksaan yang mungkin sudah dijelaskan dari awal waktu itu. Jadi ada SOP khusus nggak untuk para khususnya perawat ya? Ya. Dalam melaksanakan tugas untuk menangani COVID ini? Ada, Misalnya Mbak. harus ini gitu. Iya, ada. Apa aja nih bisa dijelaskan nggak? Dari pemakaian APD kita ada SOP,
pelepasan APD, SOP, jika terpapar kita harus pakai SOP, pokoknya semuanya diatur dalam SOP. Termasuk mungkin konsumsi kah? Harus vitamin ini Oh ya, misalnya? vitamin juga dijamin dari rumah sakit, kami didistribusi langsung dari rumah sakit, insya Allah aman lah. Aman ya, jadi kita juga dilakukan pengecekan secara berkala tadi dijelaskan. Iya, ya? dicek. Jadi harus dalam kondisi yang sehat. Iya. Seandainya nih ada yang merasa agak-agak kurang enak badan, Iya. misalnya ada yang flu-flu batuk, itu masih boleh nggak sih bertugas atau memang Nggak oh ini boleh, udah Mbak. mulai Nggak batuk boleh. jangan dulu. Karena kita misalnya ada misalnya suhu itu sudah jelas ya Mbak ya, kita terpapar tanda-tanda ya, tanda dan gejalanya itu kalau terpapar misalnya suhu atau apa itu, apalagi kayak flu misalnya. Flu itu kan memang penularannya juga melalui udara gitu ya. Jadi ya kita pinggirkan dulu, diganti dengan ada teman kita yang untuk backing kayak gitu. Itu kita cek dulu. Sudah dicek memang dinyatakan non reaktif, kita kerja lagi. Sebenarnya Mbak Sri, itu kita kan boleh milih ya, mau terjun untuk jadi garda terdepan atau mungkin di umum saja, gitu ya. Nah, kenapa memilih? Kok mau sih jadi perawat di COVID ini, menangani orang-orang pasien COVID ini? Ini sih awalnya tuh kalau dilihat sih keterpaksaan ya Mbak. Awalnya Keterpaksaan awalnya. Tapi setelah kita melihat paparan-paparan yang terlalu banyak kayak gitu kan ya. Terus ada teman-teman yang kita yang kena, terus lingkungan sekitar kita juga kena. Kita nih punya istilahnya apa ya? Skill punya gitu kan ya. Wawasan punya. Kenapa sih tidak kita aplikasikan gitu? Biar ya untuk mengurangi paparan-paparan yang ada kayak gitu. Awalnya setelah terjun kami enjoy, kami bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu. Sempat ngerasa takutnya berapa lama? Berapa Sempet lama nolak itu Mbak. Sempet nolak bahkan. Saat ada SK kita sempet nolak, sempet nangis banyak. Iya. Sempat berapa lama nih agak dirundung ketakutan, kecemasan? 1 bulan masih Mbak. Apalagi dalam 1 bulan pertama itu untuk apa ya pemeriksaan yang reaktif itu bagi kita kan terlalu asing, terlalu menakutkan ya. Kalau sekarang kan ya reaktif biasa mungkin entah karena sistem imunnya kayak gitu kan ditunjang dengan swab baru kita dinyatakan positif atau negatif. Oke, juga terlalu lama juga. Banyak informasi yang masuk. Iya, setelah kita update kita. perkembangan ilmunya kan nggak itu lagi. Iya, nggak begitu menakutkan lagi. Sebenarnya masih takut. Ya? Maksudnya semakin lama nih regenerasinya kayaknya semakin karena jumlahnya makin gitu. bertambah begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kita sendiri sempat takut gitu ya. Tapi bisa kita yakinkan bahwa kita aman pakai APD dan lain sebagainya. Tapi yang di rumah gimana nih? Yang di rumah sempat marah atau ngelarang nggak sih? Ya sebenarnya ngelarang, tapi kita sebagai tenaga perawat di suatu instansi memang komitmen kita, ya kita mau ditempatkan saja harus siap gitu kan, komitmen situ. Kita melindungi diri kita ya dengan tadi misalnya pelepasan APD sudah dari ruangan, terus kita pulang itu paling tidak saat untuk virus ini dia kan akan luntur ya dengan karena lapisannya adalah protein, dia akan luntur dengan sabun kayak gitu kan. Jadi kita bisa mengusahakan istilahnya pelepasan APD yang benar. Kita harus mandi ya dari atas sampai ke bawah gitu Mbak ya dengan sabun, sampo. Setelah itu insya Allah kita ganti pakaian baru untuk pulang. Jadi pakaian yang dipakai datang dengan pakaian yang ada di kita stay di nurse stationnya harus beda kayak gitu. Jadi memang harus paham sekali ya supaya nanti kita memastikan juga keluarga di rumah juga ikut aman gitu ya. Tetap di rumah kalau seandainya kita pulang pun kita harus mengisolasi diri ya Mbak ya, jangan terlalu misalnya ketemu anak atau apa langsung kita untuk berkomunikasi. Biasanya itu ada lagi yang malahan menganjurkan untuk mandi kembali. Gitu. Sempat ada perubahan nggak sih? Awal-awal dulu kan sempat ada kepanikan nih dalam masyarakat ya. Bahkan masker habis lah inilah, panik lah intinya. Dulu awal-awal ditetapkan jadi petugas untuk menangani COVID ini, sempat ada perubahan nggak ritme di rumah khususnya? Sempat banyak juga perubahan Mbak untuk sekarang. Sampai dengan sekarang? Iya. Terutamanya apanya nih Mbak? Kalau dulu untuk istilahnya tuh kebiasaan kita sehari-hari ya Mbak ya. Kalau dulu kan ketakutan, kita terlalu tertutup dengan masker yang tidak pernah dilepas. Akhirnya nanti kan dalam jangka panjang kita berpengaruh juga pada kesehatan kita, masker yang tidak ganti. Terus ada masker juga kayak gini, misalnya kan kalau basah pun harus diganti. Tidak selamanya harus satu masker. Setiap masker yang terlepas, kita harus ganti kayak gitu kan. Setelah kita ritme itu kita jalani, alhamdulillah dari awal kita buka di sini
bulan Maret, akhir Maret kalau nggak salah, sampai sekarang alhamdulillah Sudah tidak mulai, terpapar iya, gitu kan ya. dan Jadi sudah mulai membiasakan juga ya. dari situ kita bisa mengaplikasikan, oh ternyata kalau memang kita patuh protokolnya, protokol kesehatannya, insya Allah mudah-mudahan tidak. Iya. Nah, ini balik-balik lagi tentang merawat pasien. Pastinya kalau sudah jadi pasien, kita juga lumayan dibebankan banyak tugas begitu ya. Makin banyak pasien, otomatis tugas akan Iya, semakin betul. banyak begitu ya. Untuk masyarakat mungkin di luar sana yang kesadarannya masih agak Kurang. kendor ya gitu ya. Ada pesan-pesan khusus nggak sih? Karena masyarakat yang kesadarannya kurang, sempat bikin kita mau menyerah ya Mbak ya. Kita di rumah sakit dibebankan dengan tugas-tugas yang cukup berat, apalagi yang sampai ke total care gitu ya Mbak ya. Dari makan, terus kebutuhan sehari-hari harus seluruh perawat yang menyelesaikan gitu kan, membantu gitu. Jadi saat masyarakat di luar sana keluar tanpa masker tuh rasa hati tuh pengen menyerah sajalah katanya gitu kan. Jadi di sini kami himbau sebagai tenaga kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, tolong patuhi protokol kesehatan yang telah digaungkan oleh pemerintah yang sudah beberapa bulan terakhir ini. New normal bukan kita seperti dulu. New di sini adalah normal yang baru, normal yang kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kita setempat. Terus diantaranya protokol kesehatan mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Insya Allah dengan semua itu mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Iya, amin. Semoga aja lah nanti ke depan ini kesadaran makin meningkat. COVID-nya juga sudah selesai, begitu bisa normal kembali, kita juga bisa beraktivitas tanpa beban kembali. Iya, ya, bukan new normal, tapi kembali ke normal lagi. Iya, bukan new lagi. Iya, gitu, baik, ya. terima kasih banyak nih informasinya, Ya, Mbak Sri. sama-sama, Mbak. Semoga sehat selalu, semangat Amin, bertugasnya. mudah-mudahan. Ya. Iya, ini nanti Terima kembali kasih. bertugas. Ya, terima kasih, Mbak. Dan baik pemirsa Pol TV, itu tadi bincang singkat kita bersama salah satu petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari yang memang bertugas sebagai perawat khusus untuk pasien COVID-19. Dan kita akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam program acara Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Dan tentunya pada segmen kali ini kita akan terus membahas mengenai tema kita, yaitu serba-serbi pejuang COVID. Nah, kalau di awal tadi sudah dibahas mengenai para dokter yang berjuang dan juga para perawat, dan kali ini tentunya yang menjadi garda terdepan dalam COVID-19 ini adalah para petugas laboratorium. Nah, kali ini Kiki bersama narasumber kita, yaitu ada Dr. Wisman. Ini merupakan kepala dari instalasi laboratorium ya dok ya, Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Apa kabar dokter? Baik-baik. Sehat ya? Masih sehat, masih Sehat kuat. dan semangat tentunya. Dan di ujung sana ada Mbak Daya. Mbak Daya apa kabarnya? Mbak Daya sehat ya. Mbak Daya ini merupakan analis laboratorium Rumah Sakit Palembang Bari ya. Dan untuk pemirsa mungkin di rumah juga yang sudah pernah tes lab begitu ya, mungkin pernah bertemu dengan Mbak Daya, karena Mbak Daya nanti akan berada selalu di lab begitu ya Mbak Daya? Iya, sebagai garda terdepan. Yang pertama turun juga sama teman-teman, gitu. Di rumah juga keluarga mendukung, karena kita sebelum turun juga dilatih dulu, baik cara menangani pasien. Memang perasaan takut itu ada sih, namanya manusia biasa juga, tapi setelah disiapkan baju hazmat yang levelnya 3 tidak tembus, jadi rasa khawatir itu agak berkurang dikit. Oke, jadi intinya walaupun berhadapan langsung dengan para pasien yang kita tidak tahu sebenarnya positif atau negatif begitu ya, tetap harus semangat dan berani ya. Iya, berani. Dulu awal-awal sekali nih Mbak Daya, kan merebak sekali berita yang mengerikan sekali tentang COVID-19 ini. Itu sempat ada keraguan nggak sih mau maju tetap
Atau aku mundur aja deh gitu? Oh enggak, karena kan kita merasa terpanggil gitu ya, karena sudah dilatih dari sekolah juga ya. Baik itu dalam bekerja semua punya resiko ya. Tapi balik-balik lagi kalau kita sudah melindungi diri kita, memakai baju yang super tidak tembus lah, tidak tembus air, apalagi kita pakai yang hazmat level 3. Insya Allah yakin gitu. Nah, Jadi ada level-levelnya begitu ada, ya untuk pengamanannya. Kalau untuk di lab sendiri menggunakan level berapa? level 3, Level 3. tidak tembus air sama sekali. Tidak tembus air sama sekali. Nanti kita akan bahas mengenai baju pengamanan ini ya, atau untuk safety-nya begitu ya. Kiki menuju Dr. Wisman dulu nih sebelumnya. Kalau pemirsa PAL TV mungkin ya ada yang sudah mengerti apa sih itu swab, apa itu tes rapid ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara kedua pemeriksaan ini, dokter? Biasanya laboratorium kita minta untuk memastikan apakah orang sakit COVID tidak. Jadi ada pemeriksaan yang dulu kita kenal banyak dengan rapid test. Ya, rapid test antibody, berarti kita periksa antibody. Kalau untuk swab berangkai dengan PCR, itu untuk temukan virusnya, kumannya. Itu diambil dari hidung, mulut, itu diambil, diperiksa. Kalau rapid test diperiksa dengan darah. Nah ini tidak sebegitu tepat dibandingin dengan swab. Jadi swab itu lebih akurat Lebih begitu? terarah diagnosanya, swab. Nah kalau rapid, karena timbulnya rapid, timbul antibody, kuman masuk di mulut kita, berlangsung kira 3 hari sampai 7 hari di mulut, belum tentu ke darah. Oke. Dengan demikian kita periksa darah mungkin tidak temukan virusnya. Baik. Itu Itu sebabnya kenapa kalau kita cek minggu ini, begitu 2 minggu ke depan bisa jadi beda hasil gitu ya, dokter ya? betul. Kalau kita menggunakan rapid. Ya, betul. Baik untuk rapid maupun swab, waktu pengambilan sampel itu sangat-sangat penting. Sangat Sebaiknya penting. kapan ini dok pengambilan sampelnya? Tergantung. Kalau mau sangat awal, sebetulnya paling bagus swab. Swab virus ada di mulut kita atau di hidung kita bisa 3 hari tidak ada gejala. Sehat-sehat saja seperti biasa? Biasa saja. Sudah 3 hari baru sekian persen ke darah. Nah kalau kita periksa darah baru kelihatan. Oke, itu perbedaannya mungkin. Perbedaannya itu. Nah, begini ya dok ya, kan biasanya yang digunakan itu rapid test ya, kebanyakan yang dulu awal-awal yang saya ketahui sebagai masyarakat awam nih dok ya. Nah, jadi misalnya seandainya berpergianlah keluar kota, kembali untuk masuk lagi melalui jalur bandara, biasanya menggunakan rapid. Sebenarnya itu dinilai, menurut dokter, dinilai itu efektif nggak sih dokter kalau menggunakan rapid? Ya, ini masalah ini memang swab jauh lebih baik untuk temukan penyakitnya dibandingkan rapid. Tadi saya katakan. Berhubung untuk periksa rapid, perlu prasarana yang cukup mahal, cukup banyak, cukup tinggi. Dan waktu satu negara itu belum populer mempunyai fasilitas demikian. Hanya digunakan rapid. Tapi rapid punya kendala. Virus masuk ada di tempat kita, dilihat darah tidak ada. Tahu sudah beratnya mati. Dan sosialisasi kurang, banyak orang, saya rapid test tidak apa-apa, tahu mati. Nah ini yang saya katakan. Ada orang dia kena, tidak timbul antibody. Ya diperiksa darah ya negatif, dia sangkanya aman. Dia udah santai gitu ya, mungkin sudah menyebarkan kembali begitu dok ya. Oke dokter, jadi sebaiknya kita swab begitu ya? Sebetulnya dua-duanya ada Plus baiknya, minusnya. ada baik. Tergantung bagaimana gunakan, tergantung fasilitas, tergantung fasilitas kita ada, dan itu menyangkut tentang keuangan. Oke. Karena kita kalau swab itu cukup mahal, rapid lebih murah. Oke, jadi memang sebetulnya harga berbeda ya dok ya? tergantung. Yang penting semua pasien harus sadar. Swab pun negatif, tidak jamin tidak ada. Kenapa bisa Nanti seperti itu? kita bisa lihat, nanti kita ada kawan bernama swab, ambil belum tentu terambil. Kan mulut kita begitu luas, belum tentu terambil. Jadi diperiksa tidak ada.
Jadi harus beberapa kali pengecekan kah? Ya, maka ada kalanya dulu awalnya diminta paling dikit 2 kali. Hari pertama, hari kedua ambil lagi. Oh, jaraknya hanya 1 hari saja Dok, untuk swab. Kedua lagi itu sangat tergantung fasilitas, ketelitian, maka terus sampai saya nyimpang dikit, saya sangat puji analis kami. Analis kami ini sebetulnya pengambilan swab secara kompetensi bukan mereka. Tapi mereka bersedia belajar sampai mereka pakar ambilnya. Oke. Jadi untuk menuju kemampuan, memiliki Ya. kemampuan melakukan uji tes swab, itu sangat harus penting. ada pendidikannya Ya. terlebih dahulu begitu Ya, ya? betul. Mbak Daya. Bagaimana nih, bisa dijelaskan sedikit nggak dulu pendidikannya? Kalau di pendidikan tidak, berhubung ini kan lagi pandemik ya. Nah, sebelum kami turun, kami juga dilatih dulu ya, semua dilatih. Nah, cara menanganinya, cara pengambilannya, nah, terus ngambilnya itu pertama kan di hidung ya. Nah, habis itu di suap tenggorokan, nah, kayak gitu. Jadi begitu kita ambil ya, sebentar saja dimasukkan, habis itu masukkan ke dalam media PTM namanya. Kayak gitu. Ini untuk yang belum pernah tes swab nih ya, bisa dijelaskan nggak? Alatnya itu seperti apa? Nanti dimasukkan ke hidung dulu kah atau ke mulut dulu? Sebelum kita swab, pasti kita briefing dulu dengan pasiennya, karena kita harus kerjasama gitu dengan Kerjasamanya? pasien. Iya, kerjasamanya kami jelasin dulu. Ini nanti kalau pas diambil, tolong jangan bergerak, mantap gitu ya. Jadi biar tidak terlalu sakit kayak gitu. Jadi kalau agak gerakan refleks justru membuat rasa Nah, sakit ya? itu yang membuat rasa sakit. Makanya kita ngomong dulu ya sama pasiennya. Itulah namanya katanya kerjasama pelayanan yang lebih bagus kan. Itu. Supaya Jadi dengan pasien kaget nyaman. gitu ya? Jadi dia tidak terkejut. Kami jelaskan, oh kayak ini, oh ya kayak gitu. Nah Mbak Daya, kalau di lab sendiri itu ada nggak sih edukasi untuk pasien? Sebaiknya, misalnya kan dia mau rapid, nanti Mbak Daya mungkin menyarankan untuk menggunakan tes apa begitu, ada nggak sih? Atau ngikutin kehendak pasien aja, mau rapid, Oh, ayo, tidak. mau Kalau swab, ayo. untuk edukasi kali tidak ya, kita tergantung permintaan dokter. Tergantung kayak gitu. permintaan. Iya, tergantung kebutuhan juga kan. Nah, kayak gitu. Jadi mengikuti saja ya? Iya, mengikuti saja. Tapi kebanyakan nih Mbak, kebanyakan masyarakat lebih suka di swab atau di rapid? Kalau yang untuk pandemik ya, rata-rata sih di rapid dulu. Nah, nanti kalau sudah ada positif, baru lanjut ke swab kayak gitu. gitu. Permintaannya itu pun permintaan itu harus dari dokter, bukan langsung dengan pasien gitu yang minta. Dia harus konsul dulu dengan dokternya. kayak gitu. Oh jadi kita harus ke dokter dulu nih? Iya. Nah dokter, berarti untuk menentukan si pasien ini harus rapid dulu atau harus swab dulu, itu pertimbangannya apa sih dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Sangat luar biasa baik. Jadi untuk penonton ini mungkin ada para dokter juga. Harus sadar kan, kami lab hanya terima permintaan dokter. Dokter minta apa, kita kerja apa. Apakah dokter mau rapid, mau swab, itu dokter yang tentukan. Tinggal kita kerjakan apa yang minta dokter. Kemudian kedua lagi, interpretasi hasil itu juga oleh dokter. Kami hanya laporan hasilnya. Dokterlah yang memberikan penjelasan karena pasien. You positif apa-apa, you negatif apa-apa. Itu yang paling pentingnya. Semua tes, bukan saja rapid, semua alat Indonesia ada keunggulan, ada kelemahannya. Tinggal kita bagaimana gunakan dia. Itu poinnya. Tugas kita hanya mengolah sampel begitu Ya, ya? hanya saya harap pada penonton hasil jangan interpretasi sendiri. Lebih tanya ada dokter. Dokter bisa kasih kamu arahan bagaimana hasilnya. Positif jangan takut, negatif jangan cuekan, anggap tidak apa-apa. Itu paling penting. Oke, jadi kalau misalnya pun langsung kedapatan positif dibaca oleh dokter yang bersangkutan, berarti pasien langsung ditahan gitu ya? Tidak tentu. Tergantung dokter yang gejala Tergantung klinik, dokter yang ya. lain-lain poinnya lagi. Nah tapi kalau pengalaman Mbak Daya nih di lab, kan pasti yang sudah tes banyak sekali ya. Kebanyakan hasilnya tuh positif atau negatif nih? Kalau misalnya ini kalau dia mengarah ya, mulai kan ini kan penyakit emerging ya, dari UGD itu sudah ada jalan gitu ya, dia itu satu pintu gitu.
Nah, nanti kita tetap permintaan dokter yang kita jalankan kayak gitu. Ada yang positif, ada yang negatif juga. Kalau persentasenya banyak yang mana nih negatif mungkin ya? Kalau untuk masalah persentase, berhubung itu kan yang ngumumkan satu pintu dulu ya, analis saja nggak boleh tahu, cukup dokter baik. yang Itu benar-benar DPJP-nya kayak rahasia gitu. ya? Iya. Oke. Nah, kalau biasanya kan jangankan petugas yang takut gitu ya, kita yang mau ngecek juga takut sebenarnya untuk bersinggungan dengan pasien lain atau mungkin takut dengan petugas medisnya juga gitu kan, karena kita tidak pernah tahu ya corona ini ada di mana nempelnya gitu kan. Nah, ada nggak fasilitas khusus gitu misalnya khusus drive-thru misalnya untuk pengecekan dari swab atau rapid ini? Untuk kedepannya sih akan dikembangkan ya drive-thru-nya baik rapid maupun swab. Kebetulan alatnya kita sudah ada berupa box gitu ya. Nah, Itu untuk swab? untuk swab ada. Oh, untuk keduanya, tes keduanya. Untuk kedepannya itu nanti akan dilaksanakan seperti itu. Oke. Gitu. Kalau memang dia dilakukan secara drive-thru, berarti ada estimasi untuk pengerjaan sendiri nggak sih? Misalnya untuk hasilnya itu kalau melalui swab itu berapa menit gitu atau cepat yang mana gitu? Cepat tidaknya itu ya tergantung begitu ada sampel ya semua ya, dia ada jam-jamnya gitu kan, dan kita juga ada interval-interval waktunya. Dalam Gitu. artian seperti apa nih Mbak Daya? Misalnya saya mau tes yang saya tuh bingung mau swab atau mau rapid misalnya. Saya mau yang cepat, seharusnya yang mana nih? Kalau mau cepat itu sih rapid ya, kan karena kalau rapid sejam udah keluar hasil. Nah, kayak gitu. Kalau swab, Mbak Daya? Kalau swab, kalau dia pasiennya banyak, mungkin 2 atau 3 hari. Tapi kalau dia prioritas, mungkin dicepatkan. Ada istilahnya kami itu menggunakan sito sama prioritas kayak gitu. Menarik sekali. Jadi ada kategori prioritas nih. Prioritas ini untuk siapa sih? Prioritas mungkin untuk yang gawat bener kan. Ada mungkin kan usianya sudah. Pasien itu kan ada juga istilahnya kan ada kayak kita ini sehat nih swab ya. Nah, tapi ada yang masuk langsung pakai itu ventilator. Nah, itu yang prioritas namanya. Dengan kondisi yang mungkin sudah mengkhawatirkan begitu ya, Daya? Itu harus prioritas. Berarti itu harus dicepatkan. Dicepatkan. Nah, oke, dikatakan 1-2 hari. Ini 1-2 hari ini menunggu hasil atau memang 1-2 hari maksudnya 1 hari tes, besoknya tes lagi? Itu interval waktu untuk 1-2-nya. Itu kan SPO-nya kayak gitu ya. Nah, untuk swab 1-2. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin dia yang untuk hasil kan kami tidak boleh tahu. Nah, itu mungkin peraturan untuk tata laksana pengambilan swab. Sepertinya banyak sekali kita mau membahas mengenai tes di lab ini ya. Tapi sebelumnya ini Kiki mau ke dokter lagi. Ya, dokter. Saya mungkin tambahan sedikit tentang yang tadi, tentang swab. Memang masyarakat masing-masing keunggulan ada kekurangan. Kalau rapid cepat, swab perlu waktu. Dan swab ini tergantung alat apa yang dipakai. Seperti kita HP, alat apa kita pakai. Soalnya kalau kita swab ambil, ya ini swab kita ambil. Oke, ini silakan Mbak. Ini salah satu contoh. Ya, tadi bicara swab. Alat pengamannya Ini ya? alat pengamannya. Ini ada tempat untuk ditabung. Ada cak sapu lili di dalam diambil. Sudah ambil dimasuk di sini. Kemudian itu baru ambil sampelnya swab. Sudah swab di sini, dia kirim ke laboratorium untuk diekstraksi. Virusnya mau diperbanyak. Tergantung alatnya. Alat yang canggih, dia 1 ekor virus bisa membuat 1 juta. Kalau yang kurang, mungkin 1 hanya buat 10. Dan proses ini yang lama, dari 1 anak virus bisa buat 1 juta. Ini makan waktu lama. Kemudian baru dibaca dengan alat. Alat dibaca. Nah, inilah makan waktu lamanya. Sekarang kan bukan kita lab yang lambat, tetapi lab membaca ini, ya ada kita mau kue, ada waktunya. Baik, proses duplikasinya tadi ya dokter ya? Ya, duplikasi itu namanya, itu poinnya. Dan mau cepat, semua mau cepat, tapi hasilnya mungkin tidak akurat. Itu poin saya. Nah, kalau rapid cepat, tapi ada keterbatasan. Nah,
dokter di klinik dia pengen cepat buat satu diagnosa, maka kadang-kadang digabungkan dengan gejala kliniknya seperti apa. Oke, baik. Jadi sering sekali orang salah, pasien sudah mati, COVID, gejala COVID, tapi mau tunggu hasilnya belum, ribut. Oke, Nah itu ini yang kira-kira sering Mas terjadi ya, Mahan, Dok, ya? mohon masyarakat bisa ngerti Oke. hal demikian. Berarti ada himbauan nggak nih Dok, atau pesan untuk masyarakat? Saya kira yang terbaik sekarang ini, masyarakat, karena sekarang tentang host ini, tentang rapid ini, jual obat, jual segala itu banyak sekali ya. Jadi bingung. Laboratoriumnya juga bingung, rapid test bermacam-macam, swab juga bermacam. Orang bilang swab ini cepat, ini swab lambat, ini kadang-kadang. Nah kira-kira begitu. Nah saya kira begini, percayalah pada dokter daripada kamu percaya diri sendiri ada jawaban. Percayalah pada dokter, nanti dokter kasih penjelasan posisi kamu di mana. Yakinlah dokter itu lebih tahu dari kalian. Itu poin saya. Apalagi sekarang di masyarakat banyak jual obat herbal, obat lain segala itu. Tolong percaya. Tanpa obat dia bisa sembuh sendiri. Tapi banyak penyakit tidak bisa sembuh, perlu dibantu dokter. Balik-balik saya percaya dokter. Dokter paling pinter interpretasi hasil ini. Oke, baik. Ini nasihat yang bisa saya berikan. Iya. Mbak Daya gimana nih? Mungkin pesan-pesan untuk pemirsa yang ingin tes? Pesan kami sih, karena ini di masa pandemik ya, baik untuk perjalanan atau ini pasien masuk, semua pasien harus dites rapid dulu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin swab nanti. Intinya nggak perlu takut juga ya? Nggak boleh takut, karena Swab kita nggak sakit ya? nggak sakit. Siapa yang ngomong sakit, bahwa kalau di laba tuh tidak sakit untuk diswab. Iya, baik. Terima kasih Mbak Saya- Daya. saya tambah satu lagi. Oh iya, boleh Saya ditambahkan. tambah satu lagi, khusus untuk Rumah Sakit Bahari, pimpinan rumah sakit ini, Ibu Direktur, begitu perhatian tentang tes ini. Yang kamu lihat di sini hanya satu ruangan. Kami punya satu ruangan yang baru sedang bangun, khusus untuk mikro, juga akan mendapat alat PCR dewek untuk kerjakan. Mulai waktu singkat, kami sudah bisa layani ini lebih baik. Oke, Sekian. jadi intinya sudah disiapkan segala fasilitasnya begitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Daya, Dr. Yusman, yang pastinya selalu sehat ya. Dan untuk pemirsa PAL TV sudah diingatkan, jadi untuk tidak perlu khawatir, takut atau sakit begitu ya untuk tes swab dan juga rapid. Dan kami akan segera kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami dalam Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Bincang Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Tentunya pada segmen pertama, kedua, ketiga tadi sudah dibahas mengenai serba-serbi perjuang COVID, dan kali ini saya masih atau kembali nih bersama Dr. Fadel nih. Dr. Fadel, tadi sudah banyak sekali kita bahas ya mengenai suka duka, juga sudah tadi juga Kiki sudah sempat mampir ke labor begitu ya, suka dukanya yang di labor juga gitu ya. Sekarang kita berada di area yang akan digadang menjadi swab test area, Iya betul. drive-thru Iya, begitu ya. drive-thru kita. Ini salah satu usaha dari Rumah Sakit Bari untuk pengamanan COVID atau seperti apa ini, Dok? Ya, jadi kan kita tahu Mbak penyebaran COVID ini kan dia sangat cepat sekali nyebar kalau di ruangan-ruangan tertutup ya. Jadi sebisa mungkin kita istilahnya memanipulasi, kita memodifikasi gimana pemeriksaan yang dari si pasien sendiri dia aman, kan dia lewat mobil itu ya, cepat, dan kita juga si pemeriksa atau dari istilahnya yang memeriksakannya juga tidak lama terpapar dengan pasien. Jadi dari pasien aman, dari kita juga aman dan cepat. Jadi istilahnya kan ruangannya terbatas hanya di mobil pasien dan kita pun di ruangan terbuka. Jadi kalaupun misal yang kita periksa semisalnya positif, secara cepat udara kan akan langsung menyapu. Jadi tidak dari kita tidak kontak dan mereka tidak kontak juga. Tidak berputar-putar di Iya, dalam betul. ruangan begitu Betul ya. sekali. Tadi Kiki sempat berbincang bersama Dr. Wisman bahwa dikatakan biasanya sebelum kita tes itu akan dianjurkan untuk pengantar dulu nih dari dokter. Nah itu sebenarnya untuk pertimbangan menggunakan
swab atau menggunakan rapid itu sebenarnya dari dokter ya? Iya sih Mbak, jadi masalah rapid test atau swab kan itu istilahnya dua pemeriksaan yang kita ada sekarang yang kita ada dan tersedia. Kalau rapid kan gitu jelas ya Mbak, namanya rapid berarti cepat kan, berarti kita periksa 15-30 menit hasilnya keluar. Cuman itu tadi apa komponen yang diperiksa itu kan antibody. Kalau untuk swab itu sendiri pemeriksaannya memang kita masih mengirimkan ke laboratorium BBLK, itu laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah. Rentang pemeriksaan waktunya kadang 1-3 hari, jadi tergantung seberapa banyak sesumsel ini ngirim. Kalau dia ngirim cuman satu hari cuman 100 sampel, cepat hasil besok keluar. Tapi kalau yang ngirimnya sampai 500 sampai 1000, kadang-kadang sampai 3 sampai 4 hari. Prosesnya lebih panjang proses juga, lebih lama, ya? betul. Kalau dokter sendiri lebih menyarankan yang mana dok? Biasanya untuk pasien? Kalau saya sama Mbak, kita berpegang teguh kepada standar dari ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Kita lebih menyarankan untuk swab. Jadi istilahnya sebisa mungkin kalau memang fasilitas atau rumah sakit kita yang mumpuni, kita swab dibandingkan rapid. Tapi kalau memang dalam situasi tertentu tersedia rapid, kita boleh rapid dulu. Tapi tetap gold standarnya adalah swab. Baik, dokter, seandainya di rumah ada yang batuk-batuk, udah mulai kering-kering nih tenggorokan gitu ya. Sebaiknya kemana dulu? Ke rapid drive-thru ini atau ke dokternya dulu? Kalau dari kita, bagusnya konsultasi ke dokter dulu. Karena kan nanti kan akan dicek itu Mbak ya, riwayat apakah ada bepergian, apakah ada di rumah juga yang sama kasusnya, atau misalnya anak sendirian nih, misalnya lajang nih kosan, tiba-tiba dia batuk sendiri, dia nggak kemana-mana, pasti kita tidak akan serta-merta, oh ini langsung kayaknya gejala COVID. Tapi kalau memang dia mungkin beresiko tinggi dari yang kita sudah screening, kayaknya resikonya cukup tinggi nih ngarah ke sana, ya lalu kita sarankan untuk pemeriksaan. Iya, dokter sebenarnya jujur aja, kadang-kadang batuk ditahanin di rumah karena ada rasa takut ke rumah sakit nih dok. Gimana nih supaya membuat masyarakat atau pemirsa PAL TV ini tenang untuk datang ke rumah sakit Bahari gitu? Yang pasti semenjak bulan Maret ya, kita sudah rapat atasan langsung dipimpin oleh direktur, kita juga dipimpin oleh Dinas Kesehatan, kota sampai provinsi. Kita istilahnya membuat satu kebijakan yang cepat dan tepat, yaitu kita membagi 2 rumah sakit. Jadi rumah sakit ini sekarang ada rumah sakit yang biasa, itu IGD, perawatan biasa, ada yang khusus rumah sakit darurat. Itu kan ada yang di Gedung Baru ya Mbak ya Tidak tadi tercampur ya? Ya, jadi istilahnya nggak campur dari dokternya, dari perawatnya, bidan, bahkan peralatannya pun itu berbeda. Jadi istilahnya kayak di Bari ini sendiri kita sudah menerapkan jauh, bahkan dari pertama kali COVID sudah dihembus-hembuskan, kita sudah bagi 2. Jadi istilahnya kalau memang pasien di screening aman, dia akan masuk ke perawatan biasa. Kalau memang kira-kira dari gejala atau dari pertanyaan kita memang ada mengarah ke arah COVID, kita akan taruh khusus. Jadi nggak perlu takut, karena kita udah pisah 2 rumah sakit. Istilahnya ada 2 rumah sakit di 1 rumah sakit. Jadi pasien awalnya ke umum dulu dong ya? Iya, betul. Ke umum dulu, baru setelah hasil diagnosa, baru diarahkan kemana? Iya, akan betul. dirawat begitu ya dok Betul ya? sekali. Nah dokter, kalau misalnya sudah positif, akhirnya dirawat, kabar-kabarnya nggak boleh ditunggu, benar nggak sih dok? Jadi ini sebenarnya memang pertanyaan yang kita sering didapatkan Mbak ya. Saya pribadi juga sedang dinas sering pertimbangan kita seperti ini Mbak. Misal ada satu orang suami istri lah ya, suaminya positif, istrinya kan kita belum tahu, kita belum periksa. Kalau kita misalnya membolehkan dia dirawat, misalnya ikut dirawat, jadi nemenin suami tadi, kita kan nggak tahu nih, ternyata pas setelah diperiksa tadi si suami misal positif, nah si istrinya kan ada kecenderungan untuk positif juga. Jadi ibaratnya di kita istilahnya tidak boleh tunggu, jadi kita taruh pasien di ruangan isolasi, yang keluarga kita sarankan untuk isolasi sendiri mandiri. Dan istilahnya nanti juga di dalam kan kita ada staf, ada perawat, ada bidan, ada juga laboran dan yang lain yang standby 24 jam. Kalau memang ada apa-apa, tinggal panggil. Jadi silakan percayakan pada dokter dan perawat yang bertugas, begitu ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa memang para perawat, dokter, pokoknya tenaga medis yang menanggulangi COVID ini secara berkala di tes begitu ya. Betul. Nah, ada yang sempat terkena juga gitu, dan apa sih penanganannya gitu dokter untuk yang terkena ini? Jadi ya yang namanya kita merawat pasien COVID, ya pasti itu kita resiko tinggi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya sempat ada kita yang ini juga, jadi staf medis kita juga yang positif, tapi langsung kita isolasi di tempat kita isolasi, kita berikan obat-obatan, sudah tujuh kita beri support. Alhamdulillah gejalanya gejala ringan Mbak, jadi ya dari pasien itulah sendiri, nggak mungkin dari yang lain kan. Gejala ringan, 2 minggu setelah perawatan hasil swabnya negatif,
diistirahatkan lagi, dapat waktu sekitar 2 minggu lagi istirahat, sekitar sebulan berarti Mbak ya, sudah itu fungsional lagi, bisa berfungsi seperti istilahnya bisa bekerja seperti biasa lagi, alhamdulillah. Jadi dokter sebenarnya kapan kita harus menentukan atau memutuskan untuk dirawat di rumah sakit atau kita isolasi mandiri saja di rumah dengan mungkin konsumsi vitamin dan lain sebagainya itu dok? Yang pasti ya gejala dasar COVID ya Mbak ya, jadi kan COVID ini sebenarnya gejalanya banyak Mbak, dalam artian ada yang bisa dia diare, ada yang dia bisa cuma nyeri kepala, ada yang dia bilang cuma mah doang gitu kan. Cuman yang paling kita patokan adalah demam, batuk, pilek, dan sesak. Jadi kalau memang misal kita adalah pelaku perjalanan, habis dari luar kota, dari daerah zona merah, atau kita habis kira-kira ya berkelana ya Mbak ya, atau memang kita pekerja dengan resiko tinggi, mengalami gejala itu, sebaiknya periksa. Jangan ibarat ditunda-tunda. Kita kan tidak tahu, lebih baik kita tahu di awal, kita sembuhkan daripada nauzubillah sudah di akhir. Biasanya ngomong sudah berat kasusnya, nah itu yang lebih berbahaya seperti itu. Sudah berat ini dalam artian memang sudah ke paru-paru begitu? Iya, sesaknya sudah sesak berat, udah tidak mau makan lagi, badan sudah lemes. Gitu. Itu kasus yang paling mungkin ada kesan lah gitu dokter, untuk kasus yang terkena COVID ini ada nggak sih pasien yang memang berkesan menurut dokter? Yang saya sangat berkesan, ya ini kesan baiknya ya, yang pasien datang dengan gejala sedang ya, dia sudah sesak suami istri, kita periksakan rawat di kita, periksakan, keluar hasil positif, kita rawat sampai 3 mingguan. Alhamdulillah sembuh. Itu yang sangat senang Mbak ya. Cuman kalau untuk yang kesan yang beratnya yaitu tadi, pasien datang, sebentar saja dia ibaratnya, dia sesak 1 hari, hari keduanya meninggal. Kita periksakan, besoknya hasil keluar ternyata positif. Kita beralih kalau dari memang banyak tadi pasien makin kesini dikatakan dokter makin banyak pasiennya. Sebenarnya kalau menurut dokter sendiri nih, kesadaran masyarakat sendiri akan kebersihan atau penanggulangan terpapar gitu, sudah cukup besar nggak sih untuk di kota Palembang ini? Kalau untuk dari kita dinas kota, bahkan kita rumah sakit sendiri, saya yakin kita sudah maksimal Mbak. Yang jadi kendala adalah masyarakat itu sendiri. Karena ya kita ketahui kan COVID ini yang menyebarkannya ya kita sendiri Mbak, jadi istilahnya bahasa kita vektor ya, atau orang yang perantara. Jadi misalnya satu penyakit bisa dibawa ke penyakit ke orang lain, itu adalah kita sendiri. Jadi istilahnya untuk kita bisa benar-benar mengeradikasi atau menghilangkan si COVID ini, kita butuh semua sektor, semua lini, semua orang bahkan harus sama-sama. Jadi bukan cuman dokternya aja ya silakan berjuang sendiri, kami kayak gini lah ya, nggak bisa. Semua orang ibaratnya, baik anak-anak, orang tua, remaja yang usia produktif kayak kita, itu semua berperan untuk istilahnya menyelesaikan si pandemik ini. Iya, karena makin bertambah tadi dikatakan dok ya. Betul. Nah kalau dokter katakan memang makin bertambah, makin kesini, untuk fasilitas sendiri gitu ya, baik itu ruang, inap gitu ya, dan lain sebagainya, sudah cukup nggak sih menampung pasien yang datang ke sini dok? Kalau kita alhamdulillah, kita banyak sekali dapat dukungan dari pemerintahan kota Palembang ya. Kan dari Pak Sekda kalau saya tidak salah, ke ketua penanganannya, kita di sini buka 50 bed dengan ICU, ada 1 ICU dewasa dan 1 ICU anak-anak. Jadi untuk ruangan pun kita sudah kita siapkan untuk ya, bukan nauzubillah saya bilang sebanyak-banyaknya, tapi kita siapkan kalau memang ini kan istilahnya kasusnya kan perlahan-lahan ya Mbak, 1 hari terjadi lonjakan kasus yang sangat membludak, kita sudah siap. Jadi dari fasilitas kita sudah siap. Ya dari direktur pun kita harus berpikir, kita siapkan skenario terburuk. Jadi skenario terburuk, seluruh rumah sakit ini penuh semua, kita siap. Oke. Tapi kalau untuk perjalanannya sendiri nih dok, dari pasien, entah dengan keluhan yang berat, sedang, ataupun ringan begitu ya, pada muaranya, biasanya justru banyak yang alhamdulillah sehat atau justru sebaliknya? Kalau barangnya kayak gitu, itu kita istilahnya harus agak tarik ke belakang ya Mbak, karena itu tadi COVID ini kan dia ada bahasa kita banyak variasi, dalam artian Mbak, ada yang dia cuman klinisnya ringan, ya cuman batuk tok, demam tok, ada yang sampai berat. Kalau dia klinis ringan, itu rata-rata dia alhamdulillah 2 minggu penyembuhan bagus. Tapi kalau dia datang sudah klinis berat, ya paru-parunya kalau pernah dengar sudah putih semua ya Mbak, sudah kotor semua, itu biasanya lebih jelek. Jadi intinya memang kita harus mengetahui atau sadar dari sejak dini begitu dok ya. Tapi yang lebih penting pastinya pakai pelindung diri. Ya gitu, betul sekali. Nah ini dokter mungkin himbauan juga untuk pemirsa ya. Mungkin selama ini terlalu banyak baca-baca sosial media,
percaya hoax dan mungkin sudah berpikir kayaknya COVID ini aman-aman aja deh gitu ya. Mungkin boleh diingatkan kembali nih, silakan dokter. Yang pasti kita semua sekarang, kita Indonesia ya Mbak ya, Palembang, Indonesia bahkan seluruh dunia kan kita lagi musim pandemik. Yang pertama adalah yaitu tadi, kita jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, 6 langkah sesuai standar WHO ya Mbak ya, itu bisa dicek di mana aja. Sudah itu juga kalau bisa pakai face shield. Sudah itu juga menjaga nutrisi, makan makanan yang sehat ya Mbak ya, makan makanan yang bergizi. Dan yang paling terpenting tadi, physical distancing itu sendiri, menjaga jarak. Sudah itu juga tidak ke tempat kerumunan. Sudah itu juga kalau memang ibaratnya ada gejala, misalnya sudah mulai agak batuk, pilek atau mengarah, jangan ragu-ragu, datang, ayo berobat ke sini, kita siap melayani. Iya, jangan ditunda-tunda, nanti malah justru makin parah gitu dokter ya. Terima kasih banyak Dokter Fadel, informasi, edukasinya untuk pemirsa PAL TV, semoga bermanfaat pastinya. Jadi pemirsa PAL TV untuk kedepannya akan lebih tahu lagi, lebih paham lagi mengenai COVID-19 ini, dan ingat, perjuangan dari garda terdepan ini luar biasa ya. Jadi kita jangan sampai membuat mereka justru tugasnya semakin berat, dan selalu jaga kesehatan Anda pemirsa PAL TV. Terima kasih untuk selalu bersama kami dalam bincang kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, dan selalu jaga kesehatan karena investasi yang terbesar adalah kesehatan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.